ibadah puasa tidak hanya memiliki ketentuan hukum yang harus yang menentukan sah atau tidaknya kita berpuasa, tetapi kita juga harus mengetahui apa saja adab-adab tertentu yang berpengaruh terhadap pahala yang akan kita terima selama berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah karena dari tadi agak takut dengan boleh kita lihat teks, tapi kayaknya agak takut. Kayaknya perlu sedikit kita agak terbantu. Pak Kapolres aslinya Bekasi, orangnya patuh, orangnya gagah dan patuh. Jawablah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamu bil huda wa dinil haqq li sirati al-dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Kita masih diberikan nikmat kesehatan, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih bisa hadir dari rumah Allah di Masjid Al-Wahid Warnasrokan yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan lomba dahsyat Ikhmas yang ditaja oleh Polda Riau yang kita laksanakan di Warnasrokan. Salawat berangkai salam tidak lupa kita hadiahkan di baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata Nabi, jika kalian berselawat kepada aku 1 kali, maka akan saya berikan nikmat kepada kalian 10 kali. Nauzubillah dan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati Bapak Kapolres Solo, yang saya hormati Kepala Kabak Kasat, yang saya hormati Bapak KUA dari kantor Kemenak, yang saya muliakan Dewan Juri, serta rekan-rekan sekalian, personel Polres Sukabumi yang besar tidak saya sebutkan gelarnya, yang kecil tidak saya sebutkan namanya, yang insya Allah kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul ceramah saya pada kesempatan kali ini yaitu 6 adab berpuasa menurut Imam Al-Ghazali. Bapak-bapak sekalian, kenalkan dengan Imam Al-Ghazali? Kenalkan dengan Imam Al-Ghazali, Pak? Ya. Sama saja, saya juga nggak kenal, Pak. Tapi Imam Al-Ghazali ini adalah seorang ahli tasawuf. Bapaknya bernama Muhammad, kakeknya bernama Muhammad. Subhanallah. Berarti dia 2 kali membawa nama Muhammad. Imam Al-Ghazali bin Muhammad bin Muhammad. Di bulan suci Ramadan, umat Islam di seluruh dunia diwajibkan berpuasa sebelum umat-umat sebelum kita dilahirkan. Hal ini tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bapak-bapak jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa tidak hanya memiliki ketentuan hukum yang harus yang menentukan sah atau tidaknya kita berpuasa, tetapi kita juga harus mengetahui apa saja adat-adat tertentu yang berpengaruh terhadap pahala yang akan kita terima selama berpuasa. Menurut sebagai nasihat Imam Al-Ghazali dalam risalahnya yang berjudul Al-Adab Fiddin dalam Majmu'ah As-Sail, Imam Al-Ghazali, Kairo Al-Maktabah At-Taufiqiyah, halaman 439, yang artinya adat berpuasa yakni mengkonsumsi makanan yang baik, menghindari perselisihan, menjauhi ghibah atau memuji orang lain, menolak dusta, tidak menyakiti orang lain, dan menjaga anggota badan dari segala perbuatan yang buruk. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan kita uraikan ke dalam bentuk yang pertama, mengkonsumsi makanan yang baik. Makanan yang baik di dalam bulan puasa tidaklah harus makanan yang tidak mahal, tetapi makanan yang baik itu adalah makanan yang kita konsumsi yang baik bagi kesehatan kita. Tentunya makanan itu adalah makanan yang halal secara syar'i. Yang kedua, menghindari yang namanya perselisihan. Kalau sudah namanya menghindari perselisihan, Bapak sekalian, berarti awak menggunakan makom itulah salah wala. Lah matal berpuasa wala lain hikmah awak berpuasa. Pertengkaran bisa saja terjadi kapan saja. Hal ini dicantumkan dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut: wa inni qatalahu aw syatamahu faliyakun inni shaimu marratain, yang artinya, dan jika seseorang mengajak bertengkar atau mencela, maka katakanlah sesungguhnya saya sedang berpuasa. Ucapkanlah hal tersebut sebanyak 2 kali. Jadi sedikit juga pengetahuan yang perlu kita ketahui Bapak sekalian, jika ada orang yang mudahan boleh pendapat, hindari saja selama bulan suci Ramadan ini. Kenapa? Selain daripada menghilangkan pahala kita berpuasa, nilai gunanya berpuasa dari pagi sampai sore menahan haus dan dahaga. Sesuai Pak ya? Alhamdulillah. Jadi ungkapan aku sedang berpuasa di atas adalah menyatakan ketidaksanggupan kita untuk berselisih paham dengan orang yang mengajak berselisih paham dengan kita. Yang ketiga, menjauhi ghibah atau memuji orang lain. Ini hal yang sangat banyak kita jumpai dalam kehidupan kita. Apalagi ibu, kalau disuruh terleh, kalau dikodai terleh, kalau sudah kumpul 2-3 orang, mulai dong pasti menceritakan guru suami, pasti menceritakan gurunya orang. Tidak pun dengan kata-kata yang dikeluarkan dengan isyarat dari mulutnya saja, itu sudah dosa kita. Memuji orang lain di bulan Ramadan sangat tidak baik. Sedangkan di bulan biasa saja memuji atau orang lain itu tidak baik, apalagi di bulan Ramadan. Nah, kita harus mengetahui betul bagaimana pahala itu bisa kita peroleh di bulan suci ini. Salah satunya janganlah kita memuji orang lain, menyatakan diri kita yang paling benar daripada orang itu. Itu sangat tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, salamatul insani fi hifdzil lisan, yang artinya keselamatan manusia bergantung kepada kemampuan yang menjaga lisan. Bapak-bapak sekalian, mari kita jaga lisan kita, jangan sampai kita menceritakan keburukan orang lain. Tentunya kita ingin memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menolak dusta. Menolak dusta di sini hal penting, sebab berdusta itu
akan cenderung berdusta lagi menutupi dusta sebelumnya. Di saat puasa kita harus mampu menghindari berkata dusta, karena dusta itu dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala kita berpuasa. Bahkan dosa kita dilipat gandakan. Hal ini tercantum sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh At-Tabrani sebagai berikut: "Fattaqu sahra Ramadana wa innal hasanati tudha'afu fihi wa kadzalika sayyi'at." Yang artinya, takutlah kalian pada bulan Ramadan, karena pada bulan ini kebaikan kalian dilipat gandakan sebagaimana dosa kalian juga dilipat gandakan. Alhamdulillah min dzalik. Selain kita mendapatkan pahala, tetapi kita menolak dusta dan berkata selalu dusta. Nah, itu Allah ada pimpinan berdusta maci, ya kan? Supaya pimpinan merah semawan itu salah, Pak. Sampaikan saja apa yang sebenarnya. Izin komandan, saya dilarang istri saya, ini atau bagaimana? Sampaikan saja Pak apa adanya. Maka merah pimpinan dulu. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah tidak menyakiti orang lain. Tentunya di dalam bulan Ramadan ini kita jangan sampai menyakiti hati orang lain. Supaya apa? Kita ingin mendapatkan ridho dan syafaat dan keberkahan selama di bulan Ramadan ini. Yang keenam, menjaga anggota badan kita dari segala perbuatan buruk. Menjaga anggota badan ini sangat banyak sekali Bapak-Bapak sekalian keterangannya. Di bulan Ramadan ini khususnya hendaklah kita dapat menjaga tangan kita agar kita gunakan untuk tidak melakukan perbuatan maksiat seperti memukul orang lain ataupun mencuri. Kaki juga kita harus jaga sebaik mungkin dengan tidak menggunakannya untuk pergi ke tempat-tempat hiburan. Sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang artinya banyak orang berpuasa namun mereka tidak mendapatkan apapun selain daripada menahan haus dan dahaga. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah puasa kita pada tahun ini akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa melanggar ketentuan hukum, dan ada bulan puasa ini dengan cara ini insya Allah puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ampunannya yang sebesar-besarnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang baik datangnya dari